Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Anissa Fitri dengan NIM 632200139 dengan nomor urut 22 ingin menyampaikan penjelasan materi tentang analisa statistik penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok. Di sini terdapat soal dengan jumlah kelas interval 7 dan frekuensinya 70 dan ditanya min pada data tersebut. Sekarang kita akan mencari min pada data tersebut. Kita tulis dulu soalnya di sini, nomor, kelas interval, dan frekuensi. Oke, nomornya itu 1. Kelas intervalnya adalah 15. Selisihnya itu 5, berarti sama dengan 15 ditambah 5. Ini kita buat sampai 17. Oke, 17. Sekarang kita syarat ke bawah. 45, oke. Selisih. Terus kelas interval atasnya yaitu 19. Rumusnya kita copy aja. Frekuensinya yaitu 2, 1, 8, 13, 10, 17, dan 9. Jumlahnya kita sama pakai rumus summary yang 70 jumlah. Ini kita sorry. Ini kita bold, ini di match, lalu kita pakaikan table biar rapih ya teman-teman. Lalu ini kita ketengahkan. Oke. Lalu ini kita kasih table juga. Ini kita tutup dulu PowerPoint-nya. Baca catatnya. Ini kita besar. Baik. Kelihatan besar lagi. Oke, di sini ada rumus untuk mencari min, yaitu X bar titik tengah kelas interval ke I sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. X adalah titik tengah interval kelas dan F adalah frekuensi pada kelas interval ke I. Jadi di sini kita mencari X-nya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari X adalah kelas interval bawah dalam kurung kelas interval bawah ditambah kelas interval atas dibagi 2. Oke, kita samakan syarat ke bawah. Lalu di sini ada Fx di mana? Oke. Frekuensi dikali dengan X. Kita seret semuanya ke bawah. Lalu kita jumlahkan sigma. Ya, sigma itu kita jumlahkan dari kolom Fx. Oke. Kita hapus dulu rumusnya. Jadi min-nya adalah sama dengan sigma Fx dibagi F. Oke, 36 ya.
36.642,9. Ini adalah jawaban dari nilai minnya kita ketemu di angka 36,64. Kita perkecil dua desimal akhirnya menjadi 36,64 untuk nilai min. Oke, sekarang nomor 2 adalah mencari median pada data yang sama. Kita tutup ini. Kita perbesar. Ini minnya kita hide dulu karena sudah selesai. Kita hide. Di sini adalah rumus modus ya. Rumus median. Yaitu BB median plus P dalam kurung N plus N per 2 dikurang F dibagi F kecil median dalam tutup kurung. Di mana M adalah median, BBME adalah batas bawah dari kelas interval di mana median berada, atau kelas interval, kelas yang mengandung median. FME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. F kecil ME adalah frekuensi kelas interval yang mengandung median, dan P adalah panjang kelas interval. Baik. Selanjutnya kita harus mencari FME-nya dulu atau frekuensi kumulatif. Kita tulis di sini FKUM. FKUM yaitu frekuensi kelas interval pertama, lalu yang selanjutnya adalah frekuensi kelas interval sebelumnya ditambah kelas interval sekarang. Oke. Sekarang kita tinggal drag ke bawah. Hasil akhir dari frekuensi kumulatif ini sama dengan jumlah dari kelas interval, dari jumlah frekuensinya, yaitu sama 70 ya. Sekarang kita bisa masukin, ini kita kasih biar rapih, rumus median dengan harus mencari BB-nya dulu, terus F kumulatif, frekuensi, dan juga panjang kelas. Kita mencari nilai median dari kelas intervalnya tersebut dengan cara jumlah frekuensinya 70 ditambah 1, langsung aja kita masukin 71 dibagi 2. Yaitu tadi 35,5. Kita cari di sini nilai yang mengandung 35,5 itu ada di urutan nih. Kelas interval kelima, yaitu di BB itu adalah batas bawah dari kelas interval di mana median berada. Nah, mediannya dari BB itu adalah 35,5. Di mana kelas interval yang mengandung 35,5 yaitu ada di kelas interval kelima. Kita highlight dulu di sini kelas interval kelima. Oke. Jadi median BB-nya itu adalah batas bawahnya itu di kelas interval kelima adalah 35 dikurang 0,5. Oke, dia 34,5. Nah, F-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval mengandung ME. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval mengandung ME. F-kum ya, sebelum kelas interval berarti 24. Kita masukin di sini 24. Frekuensi kelas intervalnya itu yang mengandung F median itu adalah frekuensi yang mengandung median itu yaitu 20. Masukin. Dan panjang kelasnya adalah kelas interval kedua dikurang dengan kelas interval pertama. Sekarang kita masukin rumusnya.
BB di atas bawah yang mengandung median ditambah panjang kelas, oke, dikali dalam kurung N/2. N-nya itu adalah jumlahnya adalah 70 dibagi 2, yaitu kita langsung masukin 35. Sorry, ini enggak, kurung lagi. 35 dikurang F kumulatif, oke, titik kurung dibagi F frekuensi kelas interval. Oke. Kemudian 37,25. Ini adalah median dari data tersebut. Selanjutnya nomor 3 kita akan mencari modus pada data yang sama. Oke. Di sini rumus modus adalah modus BBMO plus P dalam kurung B1 dibagi B1 dikurang B2. Di mana BBMO itu adalah batas bawah kelas interval yang mengandung modus, atau dapat juga dikatakan bahwa kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. MO adalah modus, B1 adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya, B2 adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya, dan P merupakan panjang kelas interval. Di sini kita langsung masukin rumusnya aja. Modus adalah BB, lalu B1, B2, dan panjang kelas interval. Jadi kita sudah ketemu BB-nya itu adalah batas bawah kelas interval yang mengandung modus atau frekuensi tertingginya, yaitu di 35. Rumus BB adalah batas kelas bawah dikurang 0,5. 34,5. B1-nya itu yaitu selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Yang selisih yang mengandung modus, frekuensi yang mengandung modusnya itu ada di kelas interval kelima, yaitu 20 sama dengan B1. 20 dikurangi kelas interval sebelumnya, yaitu 13. Lalu B2-nya adalah selisih frekuensi mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 20 dikurang frekuensi sesudahnya, yaitu 17 sama dengan 3. Oke. Panjang kelas interval yaitu kelas interval pertama kedua dikurang kelas interval pertama. Oke. Jadi kita bisa langsung memasukkan rumus modusnya sama dengan BB ditambah panjang kelas interval dikali dalam kurung B1 dibagi dalam kurung B1 dikurang B2, oke, dalam kurung 43,25. Jadi modus pada data tersebut adalah 43,25. Selanjutnya nomor 4, carilah range atau jangkauan pada data yang sama. Kita perbesar. Di sini sudah ada rumusnya. Range adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sekarang kita cari titik tengahnya dulu ya. Titik tengah X-nya adalah kelas interval bawah ditambah kelas interval atas dibagi 2.
Oke. Sekarang kita masuki saja langsung rumusnya. Data terbesarnya itu, data terbesarnya itu ada di 47 dan data terkecilnya itu ada di 17. Oke. Lalu kita masuki rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Jadi, jangkauan pada tabel tersebut adalah 30. Sekarang nomor 5 kita akan mencari standar deviasi dengan data yang sama. Oke, di sini udah ada rumusnya, yaitu S sama dengan akar dari sigma F dikurang XI dikurang X rata pangkat 2 dikurang N min 1. S adalah standar deviasi, Fi adalah frekuensi kelompok, Xi adalah nilai tengah X ke I, N adalah jumlah data yang dikurangi 1. Oke, sekarang kita mencari ininya dulu ya, karena F-nya sudah dapat dan sigma F juga sudah dapat, kita masukin dalam kurung X dikurang X rata, tutup kurung pangkat 2. Pangkat 2. Jadi X-nya itu adalah di sini 17 dalam kurung 17 dikurang min, X ratanya itu adalah min ya, ratanya tutup kurung dibagi 2. Sekarang ini kita kunci dulu untuk rata-ratanya. Di sini kita tekan Fn, F, sorry. Oke, di sini kita kunci Fn, F4. Oke. Kita tinggal drag ke bawah. Enggak. Sekarang di sini kita kalikan dengan frekuensinya ya. Jadi kita copy aja. Di sini kita tambahkan depannya frekuensi dikali dengan hasil nilai ini. Kita masukkan saja langsung, frekuensinya adalah 2 dikali dengan nilai ini. Oke. Tarik ke bawah. Oke. Lalu sudah dapat semuanya, kita jumlahkan. Di sini. Oke, jadi untuk mencari S-nya ini adalah akar dari jumlah ini ya. Akar itu kalau di Excel rumusnya SQRT dalam kurung ini dibagi min 1. N-nya adalah 70 dikurang 1 adalah 69. Jadi S-nya adalah 7,088. Selanjutnya kita mencari varians pada data yang sama. Di sini sudah ada rumus varians, S pangkat 2 adalah varians. Jadi kita di sini sudah dapat S-nya ya, kita langsung saja masukkan
S pangkat 2. Oke. S pangkat 2-nya itu sama dengan S ini di 50,233. Ini adalah varians dan ini adalah standar deviasi untuk nilai data tersebut. Sekian penjelasan soal dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.